Ya, shalom anak-anak, kembali kita berjumpa melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita belajar tentang FPB dan KPK ya. Sebenarnya pelajaran ini sudah diajarkan pada waktu kalian masih SD, tapi ini kembali mengingat ya, supaya ini sebagai dasar untuk pelajaran selanjutnya. Kenapa sih kita mesti belajar FPB dan KPK? Masih ingat ya singkatannya ya, FPB faktor persekutuan besar, terbesar ya. Dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil ya. Masih ingat ya? Nah, untuk belajar mengetahui berapa FPB dan KPK-nya, anak-anak harus tahu kita mengawalinya dengan bilangan prima ya. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Contohnya berapa? Bilangan prima yaitu 2, terus 3 ya. Ini hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berapa lagi? 5. Terus 7, 9 enggak? Iya apa prima apa tidak? Tidak. Ya, karena bisa dibagi 3. Berapa lagi? 11 ya, 13 dan seterusnya. Nah, ini mengawali prima, artinya bilangan-bilangan ini yang bisa nanti sebagai pembaginya ya. Nah, mari kita kembali belajar bilangan prima. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini ya. Ini buatkan contoh cara mengerjakan ya, mengingat kembali, ini dulu SD sudah diajarin ya. Jadi berapakah FPB dan KPK dari bilangan 15 dan 36. Nah, bilangan primanya adalah ini yang kolom sini ini adalah bilangan prima ya. Artinya pembaginya. Apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak ya, dicoret. 36 bisa bagi 2? Ya, bisa ya, 18. Kemudian 18 bisa nggak dibagi 2 lagi? Maka dibagi 2 ya. 15 tidak bisa dibagi 2. 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9. Nah, sudah. Nah, sekarang 15 ya sama 9. Ada yang bisa dibagi 2 lagi? Nggak ada. Berarti oh, ini bisa dibagi 3. Selanjutnya adalah 3. 15 bisa dibagi 3 yaitu 5. 9 dibagi 3, 3 hasilnya di sini ya. Kemudian angkanya 5 sama 3. Oh, 3 ini bisa. Nah, dibagi 3 lagi. Yang 5 tidak bisa, yang 3 dibagi 3, 1 ya. Kemudian yang terakhir 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kalau sudah ini 1, udah enggak, terakhir udah enggak bisa dibagi lagi ya. Terakhir 1. Nah, udah selesai. Nah, sekarang FPB-nya itu berapa? Ingat, FPB adalah faktor persekutuan besar. Itu adalah yang semuanya bisa dibagi. Artinya bisa diturunkan. Pembagiannya itu semua ada, baik dari kolom yang 15 maupun kolom yang 36. Jadi yang 3 ini jawabannya adalah yang ini ya. Ini FPB-nya ya. FPB-nya yang ini karena di sini ada dan di sini juga ada. Nah, itu ya. Jadi FPB-nya adalah 3. Ya. Terus berapa KPK-nya? KPK-nya adalah, nah kalau KPK semua bilangan prima sebagai pembagi itu dikalikan. Jadi ini ya. 2 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 5. Semua bilangan prima ini dikalikan. 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 sama dengan ya. Berapa ini? 4 kali 3
12 kali 3, 36. 36 kali 5, 36 kali 5 berapa anak-anak? 0 simpen 3, 180. Jadi KPK-nya 180. Oke. Nah, coba ingat lagi. Berikutnya soal nih, kalau 3 nih. Berapa FPP dan KPK dari bilangan 6, 12 dan 15? Ya. Oh, ini 6 ini bisa dibagi 2 ya. Bisa ini 6 bagi 2. 12 juga bisa dibagi 2. Hasilnya 3. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 15 bisa bagi 2 enggak bisa, coret. Berikutnya, oh ini masih bisa ini, 6 ini bisa dibagi 2 lagi, bagi 2. 3 bagi 2 enggak bisa. 6 dibagi 2, 3. Ini juga enggak bisa. Sekarang ini. Nah, sudah habis ya, enggak ada lagi yang bisa dibagi 2. Sekarang dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 5, dibagi 3 hasilnya 5. Oke. Nah, udah ini kalau sudah 1 berarti selesai, tinggal yang 5 ini aja dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, sekarang FPB-nya berapa nih? Yang mana nih? Yang semua ada angkanya ya, nih. Nah, ini semua ada angkanya. Yang lain kan ini ada yang dicoret ya. Berarti FPB-nya adalah 3. KPK-nya berapa? KPK-nya semua bilangan yang ada di sini ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Sama dengan berapa? 2 kali 2, 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Ya. Sudah ingat sampai sini? Satu lagi coba soal ini ya. Berapa FPB dan KPK dari 24, 30 dan 15? Coba kalian sambil mengisi juga di rumah. Ya, sama-sama dengan Miss. Kalian ngisi. 24 ada bilangan genapnya. Nah, ini bagi 2. Berapa? 12. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2, tidak bisa. Ya. Kemudian 12 bisa bagi 2. 12 bagi 2, hasilnya 6. 15 bagi 2, tidak bisa. 15 bagi 2, tidak bisa. Oke. Nah, ini bisa bagi 2 lagi nih. 2. 6 bagi 2, hasilnya 3. 15 bagi 2 nggak bisa, 15 bagi 2 juga nggak bisa. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi nih 3, 15, 15 masa bisa bagi 2 lagi. Sekarang bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. 15 dibagi 3, 5 juga. Nah, ini kalau udah 1 berarti selesai. Masih ada 5 lagi. Berarti ini dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Nah, udah sampai sini. Jadi berapa FPB-nya? Yang semuanya ada. Oh, ini. Ini ada, ini ada, ini ada. Berarti FPB-nya 3. Nah, sudah gampang kan ya? Jadi SPB-nya 3. KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? Semua angka ini bilangan prima. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. 24 kali 5 berapa? 0 simpen 2. 10, 120. Nah, gitu ya. Oke, sudah ingat semua anak-anak? Ya. Ini pelajaran tentang FPB dan KPK ya. Apa sih tujuannya kita belajar FPB dan KPK itu? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui nih, misal
kalian punya kue bakpao ya, misalnya kue bakpaonya 24 ya. Nih, kue bakpaonya 24. Terus kue lapis 30 misalnya. Kue apa satunya lagi, kue bolu 15 ya. Terus berapa box yang diperlukan untuk bisa menyediakan semua ini, semua kue-kue ini? Kalau mau dimasukin ke dus ya, setiap dus itu kita butuh berapa dus untuk bisa menyediakan kue-kue ini semua dengan jumlah yang rata, semua ada dalam dus. Dibutuhkan ini FPB-nya 3 dus ya. Nah itu ngerti ya. Nah sekarang KPK itu apa ya. Nah nanti kalau KPK ini contohnya adalah yang berhubungan dengan misalnya kalian misalnya yang dua dulu ya, yang les gitu misalnya ya. Si A les matematikanya hari Senin dan Rabu gitu ya. Terus si B hari Selasa dan Kamis. Kapan mereka bisa bertemu bersama-sama lesnya? Nah, ini contoh-contoh yang seperti itu. Itu biasanya kita harus hitung dengan KPK. Sekian hari setelah jadi satunya lesnya tiap tanggal 15, satunya tiap tanggal 15 dan satunya misalnya, oh salah Miss, kok tanggal, misalnya apa ya, satunya les sebulan 15 kali, satunya 36 kali. Kapan dia bisa les bersama-sama? Nah itu ya contohnya di KPK ini. Jadi pada hari ke 180 mereka les bersama-sama. Demikian juga yang ini 3 orang ya. Pada hari ke-60 mereka les bersama-sama ya. Contohnya seperti itu gunanya ya. Kenapa kita belajar FPB dan KPK. Oke? Nah, sekarang nanti setelah ini misalkan beri soal-soal tentang FPB dan KPK, juga tentang bilangan bulat. Nanti kalian kerjakan, mengingat kembali ya. Belajar FPB dan KPK ini tidak sulit ya. Makanya sekarang Miss katakan selamat belajar. Baca buku paketnya ya. Buku matematika yang sudah dibagikan ya. Nah ini buku matematika ini ya. Kalian belajar yang halaman FPB dan KPK. Ya ini mulai ya. Nah ini ya, kalian belajar ini mulai halaman berapa ini, halaman 14 ya. Nanti kerjakan soal yang halaman 15. Oke. Nah sebelum mengerjakan yang di buku, misalkan kasih soal dulu, nanti kalian kerjakan. Oke, semangat ya anak-anak belajar ya. Belajar matematika itu mudah dan asik ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sukses.